The Shawshank Redemption merupakan sebuah film Amerika yang rilis tahun 1994, diangkat dari novel karya Stephen King tahun 1982 berjudul Rita Hayworth dan Shawshank Redemption. Film ini secara singkatnya berkisah tentang seorang bankir bernama Andy Dufresne yang dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Shawshank atas pembunuhan istri dan selingkuhannya, meskipun ia mengklaim tidak pernah melakukan hal tersebut. Film yang disutradari oleh Frank Darabont, dibintangi oleh Morgan Freeman dan Tim Robbins akan saya ceritakan sebentar lagi. Besarkan volume, cari cemilan, dan ambil posisi yang nyaman. Yuk, mari kita mulai. Terlihat Andy tengah memarkirkan mobilnya di sebuah rumah, mengeluarkan sebuah pistol dan minuman beralkohol yang kemudian ia nikmati. Adegan tersebut merupakan kilas balik dari adegan persidangan yang tengah menghakimi Andy atas tuduhan pembunuhan istri dan selingkuhannya. Tepatnya, malam itu ternyata Andy tengah memergoki istrinya berselingkuh bersama seorang pemain golf profesional. Andy tidak mengingat kejadian malam itu, karena malam itu Andy mabuk berat. Pistol yang Andy bawa sebetulnya bertujuan untuk menakut-nakuti istri dan selingkuhannya. Sayangnya, tidak ada orang lain selain Andy malam itu, sehingga semua tuduhan tidak bisa Andy bantah, karena tidak ada bukti yang bisa meringankan Andy, membuat dirinya dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup. 1 kali untuk kematian istrinya dan 1 kali lagi untuk kematian selingkuhannya. Beralih ke tokoh Red yang tengah menghadap juri di penjara Shawshank dan memiliki kemungkinan untuk bisa dibebaskan. Namun, secara sengaja Red menggagalkan dirinya untuk bisa keluar dari penjara. Di sini kita diperkenalkan tokoh Red sebagai orang yang bisa mendapatkan barang-barang dari luar penjara. Kalau Red bilang, dia itu seperti itu serba. Beralih ke bunyi sirine yang menandakan datangnya tahanan baru. Bis ini ternyata membawa Andy sebagai tahanan baru pada tahun 1947. Sebelum masuk penjara, Andy merupakan wakil direktur di sebuah bank besar di Portland. Para tahanan lama menyambut kedatangan tahanan baru, sehingga mendekati bis yang baru tiba. Di sebuah sudut penjara, Red dan teman-temannya membuat taruhan mengenai tahanan baru mana yang akan menangis malam itu. Dan Red memilih Andy sebagai bahan taruhan. Di sini para tahanan baru disambut oleh Norton, si kepala penjara, dan Hadley, si penjaga penjara. Norton memberitahu mengenai aturan yang berlaku di penjara. Kita bisa lihat di sini bahwa Hadley merupakan algojo di penjara ini. Ketika ada seorang pria menanyakan jam makan contohnya, Hadley tidak segan memukulnya. Setelah itu, para tahanan dimandikan dan diberikan pakaian tahanan dan kitab, termasuk Andy. Selanjutnya dimasukkan ke sel masing-masing. Saat lampu dimatikan dan petugas keluar, para tahanan lama mulai mengusili tahanan baru, sampai ada tahanan baru yang menangis. Si gendut akhirnya menangis dan membuat keributan. Hadley sebagai algojo akhirnya memukul si gendut untuk membuatnya diam. Malah sampai dirinya tidak berdaya dan membuat si gendut harus dibawa ke klinik. Pagi harinya semua tahanan apel, kemudian sarapan. Di sana Andy diamati Box, seorang anggota Sister. Sister ini kumpulan pria homo. Saat menyantap makanan, Andy menemukan belatung yang kemudian diminta Brooks untuk diberikan kepada burungnya bernama Jake. Ketika si pemenang taruhan datang, semua orang memberikan rokok kepada si pemenang. Di sini kita tahu bahwa si gendut yang tidak kita ketahui namanya siapa sudah mati karena pukulan keras Hadley di kepala si gendut. Juga malam itu tidak ada dokter yang berjaga. Di saat mandi, Andy kembali didatangi Brooks untuk menggodanya. Andy tetap dingin dengan godaan yang Brooks lakukan.
yang membuat Brooks malah semakin tertarik kepada Andy. Andy yang pendiam akhirnya memulai percakapan dengan Red untuk meminta Red mencarikannya palu kecil untuk keperluan hobinya sebagai pengukir batu. Bisa kita ketahui bahwa penyeludupan di dalam penjara bisa dilakukan sangat rapi. Rutinitas penjara berjalan sama setiap harinya, dan Andy terus mendapatkan percobaan pelecehan yang terus-menerus ia lawan. Tidak jarang kita akan melihat muka Andy yang lebam. Kondisi berat bagi Andy ini berjalan hingga 2 tahun lamanya. Sampai pada tahun 1949, Norton mengumumkan ada pekerjaan tambahan untuk melapisi salah satu gedung di kawasan Shawshank dan membutuhkan 12 sukarelawan selama 1 minggu. Terpilihlah beberapa orang termasuk Red dan teman-temannya. Tentunya cara untuk memenangkan pilihannya ini dilakukan dengan cara menyuap penjaga penjara. Pada saat bekerja, Andy mendengarkan percakapan penjaga penjara. Hadley menuturkan bahwa dirinya baru mendapatkan warisan dari kakaknya. Namun, karena pajak negara yang sangat ketat membuat Hadley kesal karena kemungkinan dirinya hanya mendapatkan sedikit sekali uang. Yang merupakan mantan bankir pelan-pelan mendekati para petugas yang membuatnya hampir didorong jatuh. Karena dikira membahayakan, pada saat ini akhirnya Andy mendapatkan kepercayaan Hadley dengan cara bernegosiasi. Andy akan membantu Hadley untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari warisan dan meminta agar teman-temannya diberi sebagai imbalan. Secara tidak langsung di sini Andy juga mendapatkan kedudukan yang istimewa di penjara. Siang itu semua teman minum kecuali dirinya. Andy memilih menikmati waktu duduk bersender dengan senyum tipis sambil melihat teman-temannya menikmati bir. Berlanjut ke adegan Red dan Andy bermain catur. Andy sepertinya membutuhkan sebuah capaian atau tantangan baru, sehingga Andy mengajak Red untuk membuat catur sendiri dan menjualnya. Red mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kenapa Andy melakukan pembunuhan. Jawaban Andy ternyata masih sama seperti pertama kali dia bertemu dengan Red. "Aku tidak bersalah," kata Andy. Begitu juga Andy bertanya alasan Red masuk penjara. Red juga masih memberi jawaban yang sama. "Aku membunuh." Kasus pembunuhan. Red menutup pembicaraan bahwa hanya orang bersalah yang ada di Shawshank. Saat semua tahanan tengah menonton film, Andy mendatangi Red untuk memintanya mencarikan Rita Hayworth. Setelah sepakat dengan Red, Andy beranjak pergi, kemudian ditarik paksa oleh Sister ke ruang kandali untuk dilecehkan. Tentunya Andy melakukan perlawanan. Andy mendapatkan perintah untuk melakukan blowjob kepada Brooks. Sampai Andy tidak bisa melawan secara fisik, akhirnya Andy melakukan perlawanan melalui pengetahuannya guna menakut-nakuti Brooks, yang membuat Brooks tidak lagi bernafsu dengan Andy. Kemudian Brooks the Sister malah memukulinya sampai sekarat. Andy menghabiskan waktu sebulan di klinik dan Brooks menghabiskan waktu 1 minggu di tempat pengasingan. Setelah Brooks keluar dan kembali ke selnya, Brooks disambut oleh Hadley untuk dihajar sampai menjadi cacat, sehingga membuat Brooks tidak lagi bisa berjalan. Kemudian Brooks dipindahkan ke rumah sakit dan Sister tidak pernah lagi mengganggu Andy. Teman-teman Andy menyiapkan hadiah untuk perayaan keluarnya Andy dari klinik dengan mengumpulkan bebatuan agar Andy bisa memahat pion-pion catur. Sedangkan Red memberikan hadiah yang spesial, sebuah poster Rita Hayworth secara cuma-cuma. Terjadi pemeriksaan sel secara menyeluruh. Di sel Andy tidak ditemukan barang-barang berbahaya. Hanya ada amplas yang digunakan untuk membentuk dan mengaluskan batu. Pemeriksaan sel ini tentunya hanya kedok Norton untuk menilai Andy. Setelah itu Andy dipindah tugaskan dari pekerjaannya di laundry menjadi pustakawan bersama Brooks.
Di perpustakaan, Andy mulai melakukan pekerjaan tambahan sebagai financial plan petugas sipil. Pada saat makan siang, seusai Brooks menceritakan kejadian yang baru ia lihat di perpustakaan, Andy memberitahu kepada teman-temannya mengenai misinya untuk menambah buku-buku di perpustakaan. Andy mulai melakukan pergerakan, contohnya dengan mencoba mendiskusikannya dengan kepala penjara, yaitu Norton. Namun jelas, kepala penjara tidak memberikan sepeser pun dana, dengan alasan dana yang ada itu sedikit dan fungsinya untuk memperbaiki sel, jeruji, dan tembok. Sehingga Andy memulai pergerakannya dengan mengirimkan surat kepada senator setiap minggunya. Selama beberapa waktu, sembari Andy tetap bekerja untuk mengurus pajak petugas penjara termasuk Norton. Suatu siang, kita akan melihat Brooks yang tengah menyodorkan benda tajam untuk memotong leher temannya yang mengucapkan selamat tinggal kepadanya karena Brooks mendapatkan bebas bersyarat. Andy memujuk Brooks untuk melepaskan pisau dan membiarkan temannya bebas. Dengan sedih, Brooks melepaskan temannya dan melepaskan Jake sebelum keluar dari penjara. Brooks yang sudah 50 tahun di penjara tentu terkejut dengan kehidupan di luar penjara yang sudah banyak berubah. Brooks tinggal di sebuah apartemen dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perbelanjaan yang bertugas memasukkan makanan di kantung belanja. Kemudian Brooks memutuskan untuk bunuh diri setelah sebelumnya menulis surat dan mengirimkannya ke teman-teman di Shawshank. Setelah perjuangannya menulis surat selama 6 tahun, akhirnya senator memberikan apa yang selama ini Andy upayakan untuk perpustakaan dan mengupayakan untuk mengirim 2 surat lagi per minggu untuk membuat perpustakaan yang lebih besar. Saat memeriksa kiriman buku, Andy menemukan sebuah piringan hitam yang kemudian dia putar dengan alat pengeras di ruangan Norton. Sehingga semua orang di Shawshank bisa mendengarkannya. Atas perbuatan ini, Andy dihukum 2 minggu di tempat pengasingan. Setelah keluar, Andy bertemu teman-temannya di meja makan dan membicarakan topik seputar musik dan harapan. Namun, respon berbeda diberikan oleh Red yang merespon Andy dengan sinis. Sekali lagi, Red mendapat giliran untuk bertemu dengan juri. Hasilnya sama, Red sengaja membuat dirinya gagal untuk bebas. Setelah itu, Red bertemu Andy dan Andy memberikan hadiah kepada Red untuk merayakan kegagalannya, sebuah harmonika. Jadi pada saat mereka membahas topik musik, Red sempat menceritakan pengalamannya masa muda yang pernah bermain harmonika. Maka dari itu Andy menghadiahi Red sebuah harmonika. Red juga memberikan poster Marilyn Monroe sebagai perayaan 10 tahun Andy di penjara. Mereka saling memandangi hadiah satu sama lain. Di sini kita bisa lihat bahwa pertemanan bisa terlihat sangat romantis. Misi Andy untuk membangun perpustakaan bisa terrealisasi di tahun 1959 setelah senator memberikan bantuan $500 per tahun untuk perpustakaan agar membuat Andy diam dan tidak lagi mengirimkan surat. Selanjutnya Andy dibantu teman-temannya mendirikan perpustakaan dengan diberi nama Brooks sebagai penghormatan mereka kepada Brooks. Di tahun itu juga, ternyata Norton membuat sebuah program yang dia beri nama Inside Out, yang membuat para tahanan bisa bekerja di luar penjara sebagai bentuk pelayanan dan rehabilitasi mereka. Tentunya di bawah pengawasan petugas penjara. Apa yang dilakukan Norton tentu membuat para kontraktor nyaris bangkrut. Bayangkan, Norton menyediakan pekerja tanpa upah. Sangat menjual, bukan? Dari sini Norton mendapatkan banyak sekali sogokan agar membuat para kontraktor tetap memiliki pekerjaan.
Di balik kebusukan Norton, ada Andy yang membantunya agar semua dana kotor bisa menjadi bersih. Ada nama fiktif di tengah permainan Norton dan Andy. Jadi semua dana itu mengalir atas nama Randall Stifel, manusia fiktif yang sengaja dibuat nyata. Dan manusia fiktif ini memiliki akte lahir, SIM, dan nomor jaminan. Pada tahun 1965, sirine penjara berbunyi kembali, yang artinya Shawshank kedatangan tahanan baru. Salah satu tahanan bernama Tommy Williams, dengan dandanannya seperti Elvis Presley menarik perhatian. Tommy dihukum 2 tahun penjara dengan tuduhan pembobolan dan pencurian. Tommy begitu disukai Andy dan teman-temannya. Dirinya sudah berkali-kali keluar masuk penjara, sehingga pada saat makan siang, Andy menyinggung Tommy untuk mengganti pekerjaan. Karena jelas mencuri jelas bukan keahlian Tommy, karena selalu ketahuan. Tommy yang memiliki seorang istri dan putri rupanya memiliki semangat yang tinggi. Tommy mendatangi Andy ke perpustakaan untuk membantunya mendapatkan ijazah SMA. Andy di waktu luangnya mengajari Tommy, mulai dari hal-hal yang dasar, seperti mengajarinya membaca, sampai pada tahun 1966, Tommy mengikuti ujian. Ujian yang diawas oleh Andy, ketika selesai malah Tommy belum menyelesaikan ujiannya dengan baik, yang akhirnya membuat Tommy membuang kertas ujian, membanting buku, dan meninggalkan Andy dengan bantingan kursi. Andy merespon kemarahan Tommy dengan tenang dan mengambil kembali kertas ujian Tommy. Setelah itu, Tommy mendatangi Red dan mengakui penyesalannya atas perbuatannya kepada Andy. Di sana, secara tidak langsung Tommy bertanya tuduhan yang menyebabkan Andy masuk penjara. Tampaknya Tommy memiliki kegelisahan atas tuduhan yang menyebabkan Andy masuk penjara. Sehingga Tommy menceritakan pengalamannya 4 tahun lalu di penjara Tombstone. Dia bertemu seorang tahanan bernama Elmo Blatch yang membunuh seorang pria, pemain golf profesional, dan wanitanya yang mengakibatkan keduanya meninggal. Namun yang menjadi sedih adalah yang di penjara malah suami wanita yang ia bunuh, seorang bankir. Cerita ini mirip sekali dengan kisah Andy. Di sini Andy memahami bahwa selama ini ternyata dirinya tidak bersalah. Selesai percakapan itu, Andy langsung mendatangi Norton, meminta bantuannya. Namun sejak awal memang Norton mengisyaratkan untuk tidak ingin membantu, sampai akhirnya Andy kesal dan menghina Norton. Andy mengejeknya lamban. Norton mencoba mengakhiri percakapan, namun Andy masih menimpalinya dengan kalimat, jika dirinya bebas, dia tidak akan memberitahu perbuatan kotor Norton selama menjadi kepala penjara. Kalimat tersebut jelas malah membuat Norton makin meradang dan memberi hukuman pengasingan kepada Andy selama sebulan. Selagi Andy di penjara, sepucuk surat dari Dewan Pendidikan diberikan kepada Tommy yang berisikan hasil ujiannya yang lulus. Pada saat Tommy membuang kertas ujiannya, setelah Andy memungut, ternyata Andy malah mengirimkan hasil ujiannya ke Dewan Pendidikan. Petugas penjara menyampaikan kelulusan Tommy kepada Andy saat memberikan makanan kepadanya. Tommy dipanggil kepala penjara untuk diajak bicara. Naas. Di sini Tommy malah dibunuh oleh Hadley atas perintah Norton. Skenario pembunuhan ini sudah dirancang. Sebulan setelah habis masa pengasingan Andy, agar tidak lagi ia lindungi dan akan diberikan kepada kelompok-kelompok yang homo agar Andy disodomi. Setelah itu Andy ditambah lagi hukuman pengasingannya 1 bulan. Agar Andy bisa bekerja kembali dengan Norton, mau tidak mau Andy tidak memiliki pilihan selain bekerja untuk Norton. Setelah keluar dari pengasingan,
Andy yang duduk sendirian didatangi Red. Andy mengutarakan jika memiliki kesempatan keluar, dia ingin pergi ke Zihuatanejo, sebuah daerah di Meksiko. Andy menceritakan keinginannya untuk menghabisi sisa hidupnya di sana, membangun hotel, membeli perahu tua, dan memperbaikinya, serta bisa mengajak tamu-tamunya berekreasi. Andy juga mengutarakan ajakannya kepada Red. Namun, Red saat itu memang bukanlah orang yang memiliki harapan. Dia memiliki pandangan seperti Brooks yang tidak yakin bisa bertahan di luar penjara. Red juga mengingatkan Andy perihal mimpi yang sedang ia upayakan adalah sebuah kemustahilan. Namun, bagian ini yang saya suka dari film ini. Kalimat Andy, sibuk untuk terus hidup atau sibuk untuk sekarat. Kemudian Andy pergi meninggalkan Red. Red mencoba menghentikan Andy. Kemudian Andy melanjutkan pembicaraan mengenai mimpinya. Dan sekali lagi, Andy meminta Red mendatangi sebuah daerah bernama Buxton, sebuah tempat di mana Andy melamar istrinya. Andy ingin Red memiliki barang yang sudah dia tinggalkan di sana. Red yang mencemaskan Andy membicarakannya kepada teman-temannya. Haywood menimpali pembicaraan bahwa Andy juga meminta tali panjang kepadanya yang tidak tahu digunakan untuk apa. Beberapa teman khawatir Andy akan bunuh diri seperti yang dilakukan Brooks. Red tambah khawatir dengan Andy. Malam harinya Andy tetap melakukan pekerjaannya untuk Norton. Seusai meletakkan buku catatan keuangan milik Norton, Andy mendapatkan beberapa tugas tambahan, seperti menyemar sepatu dan mengantarkan baju kotor ke laundry. Seusai menyemir sepatu Norton, Andy kembali ke sel. Saat Andy masuk, Red terus saja melihat Andy. Sampai lampu dimatikan, Andy terduduk, terlihat sedang memikirkan sesuatu dan mengambil tali yang sudah dia letakkan di bawah bantalnya. Malam itu, Red menghabiskan malam yang panjang dengan rasa cemas terhadap Andy. Benar saja, saat apel pagi, tidak terlihat batang hidup Andy. Sepatu Norton yang sudah disemir pun berubah. Hanya ada sepatu Andy dalam kotak sepatu Norton. Norton yang kesal langsung mengecek sel Andy yang sudah kosong. Red adalah orang pertama yang ditanyai Norton sebab kedekatannya dengan Andy. Norton yang kesal karena Red tidak mengetahui kemana perginya Andy, melemparinya dengan batu-batu ukiran Andy. Norton melempar tanpa arah sampai pada lemparannya ke sebuah poster wanita membuat sebuah lubang di dinding. Di sini kita mengetahui Andy telah kabur lewat lubang tersebut. Semua polisi dikerahkan untuk mencari Andy. Pada tahun 1966, Andy melarikan diri dengan meninggalkan jejak berupa pakaian penjara dan palu yang ia beli dari Red. Andy yang menyukai geologi, terutama bebatuan, telah lebih dulu memahami bahan-bahan dinding sel yang ternyata cukup mudah untuk dihancurkan. Bahan dinding sel yang sudah berubah seperti pasir ditaburi Andy setiap harinya saat dia berjalan-jalan di lapangan. Pada malam hari, Andy bekerja di ruang Norton. Dirinya menyemir sepatu yang kemudian ternyata sepatu itu Andy gunakan. Tali yang ia minta dari Haywood digunakan untuk mengikat barang bawaan di kakinya. Andy menghancurkan saluran pembuangan kotoran dengan batu besar dan keluar dari saluran tersebut. Di luar penjara, Andy menggunakan identitas fiktif yang sudah ia buat untuk pencucian Norton, Randall Stephen. Tidak lupa, Andy membawa uang-uang Norton, kemudian membongkar korupsi yang dilakukan Norton dan pembunuhan yang dilakukan Hadley. Bersamaan dengan sirine polisi, Norton memeriksa buku catatan keuangannya. Ternyata sudah diganti dengan Alkitab. Di sini juga kita baru tahu, selama ini Andy menyimpan palunya di sana.
Hadley ditangkap dengan tenang, sedangkan Norton memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya. Tidak lama, usai kematian kepala penjara, Red mendapatkan sepucuk surat tanpa nama yang dikirim dari Texas. Teman-teman yang mengenal Andy terus membicarakan dirinya. Red kembali mendapatkan kesempatan pertemuannya dengan juri. Kali ini, Red akhirnya memilih untuk keluar. Red pun keluar dari Shawshank. Kehidupan awalnya sama seperti kehidupan Brooks. Pekerjaan, tempat tinggal. Red juga sampai memiliki pikiran untuk melanggar kebebasan bersyaratnya. Langkah kaki Red akhirnya berlabuh untuk menepati janjinya dengan Andy. Datang ke Buxton dan mengambil hadiah dari Andy. Ada sepucuk surat dan sejumlah uang. Surat yang berisikan mengenai harapan. Red pun melanggar syarat kebebasan bersyaratnya dengan pergi untuk menemui Andy. Akhirnya, Andy dan Red bertemu. Selesai.